Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haidar Farah Satya Budi. NIM saya adalah Muda 3, 1033, 011, 042. Kemudian saya dari Fakultas Kedokteran, Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas SLK, yaitu presentasi tentang matfaki. Oke, jadi sebelumnya matfaki itu adalah salah satu jenis lain dari mat yang dimana mat itu dibagi menjadi dua, ada mat tabi'i dan mat far'i. Jadi mat far'i sendiri kemudian dibagi menjadi 13 mat. Yang pertama ada mat wajib mutasil, kemudian ada mat jaiz munfasil, lalu ada mat arid lisukun, kemudian ada mat iwat, lalu kemudian ada mat silah, kemudian ada mat tamkin, lalu ada mat lain, kemudian ada mat badal, kemudian di mat berikutnya ada mat lazim musakol kalimi, kemudian ada mat lazim mukhaffaf kilmi, kemudian ada mat lazim musakol harfi, lalu mat lazim mukhaffaf harfi, dan yang terakhir mat ke-13 ada mat faki. Oke, lanjut. Yang pertama kita akan membahas mat wajib mutasil terlebih dahulu. Jadi mat wajib mutasil ini definisinya itu adalah ketika mat bertemu huruf hamzah atau alif ya dalam satu kalimat. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini pertama ada mat, kemudian setelah mat itu ada hamzah. Tapi ini dalam satu kalimat ya. Jadi kalau misalnya mat itu dipisah dengan hamzah maka sudah tidak ada artinya. Begitu mungkin definisinya. Kemudian untuk panjang dari mat mutasil ini ada 2,5 alif atau 5 harokat. Ini untuk contohnya ada pertama Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Kemudian ada in inna ansya'nahunna insya'a. Sini ada muat jais munfasil juga, tapi saya highlight yang di insya'a amat wajib. Kemudian berikutnya kita lanjut ke pembahasan di mad jais munfasil. Mad jais munfasil ini kira-kira mirip dengan yang sebelumnya. Ini saja kalau di mad jais munfasil ini hamzah atau alif yang digunakan itu berada di lain kalimat. Jadi kalau misalnya mat dan hamzah atau alif ini dipisah, maka kata tersebut masih memiliki arti. Jadi seperti contohnya di sini, ma'arna. Ketika ma dan arnanya dipisah, maka masing-masing dari ma dan arnanya masih memiliki arti. Nah, untuk mad jais munfasil ini, karena mad jais munfasil ini artinya boleh, jais. Kemudian munfasil, munfasil ini di lain kalimat. Karena mad jais munfasil ini boleh, berarti panjangnya mad jais munfasil ini ada boleh 1, 2, atau 3 alif. Untuk contohnya ada saya ambil dari juz 30. Ini pertama ada misalnya ma'afna'an ma. Kemudian ada wala antum abiduna. Lalu kemudian kita lanjut ke mat arid lisukun. Jadi mat arid lisukun ini adalah mat yang bertemu huruf hidup yang dibaca wakof. Jadi mat arid lisukun ini biasanya terletak di akhir ayat atau mungkin terletak di wakof gitu. Untuk panjang mat arid lisukun itu ada 1, 2, atau 3 alif. Ini contohnya saya ambil 2. Di yang pertama Bismillah. Mata budu. Ada waliyadin. Oke, kemudian kita lanjut ke mat.
Berikutnya yaitu ada mat iwat. Jadi mat iwat ini harokat fathatain kecuali tanwin yang dibaca wakof. Nah ini kenapa Pak kecuali tak marbutoh? Jadi tak marbutoh dikecualikan karena kalau sekalipun tak marbutohnya berharokat fathatain ini bakalan dibaca mati gitu. Jadi untuk panjangnya adalah satu alif seperti maktab biasa. Contohnya saya pakai sebenarnya bihim warid wana. Kemudian ada inna ansya'nahunna sya'a. Nah ini ada di akhir-akhir ayat, akhir wakof begitu. Kemudian ada mat silah. Jadi mat silah ini adalah hak domer yang bertemu huruf hidup. Kemudian mat silah itu dibagi jadi dua. Jadi ada mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Sesuai artinya mat silah qasirah berarti mat silah ini mat silah yang lebih pendek dibandingkan satunya yaitu mat silah tawilah. Jadi mat silah qasirah ini terjadi ketika mat silah bertemu huruf selain hamzah. Nah, untuk panjangnya adalah satu alif. Contohnya saya pakai Bismillahirrahmanirrahim. Habita amaluhu wa huwa. Kemudian ada Zakaru bihi wala tazalu. Nah, jadi tadi yang saya baca hak domirnya itu adalah amaluhu dan bihi. Itu menunjukkan ke arahnya gitu. Itu saya cuma baca panjang satu alif saja. Lalu ada majilah tawilah sesuai. Nah, untuk majilah tawilah ini sesuai namanya tawilah. Berarti panjang, dia lebih panjang daripada majilah qasirah. Ini kasusnya terjadi ketika majilah bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Untuk panjangnya sendiri yaitu ada satu, dua, atau tiga alif. Untuk contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wasaqakum bihi itkultum. Kemudian ada wasaqahu ahad. Kemudian ada mat badal. Jadi mat badal ini adalah definisinya adalah hamzah atau alif yang bertemu huruf mat. Ini gampangannya adalah huruf hamzah atau alif yang dipanjangkan begitu. Jadi nggak harus selalu ketemu huruf mat, tapi kalau dia ada harakat panjangnya, berarti dia bisa dianggap mat badal. Untuk panjangnya ada satu alif. Berarti mat tabi'i biasa. Ini contohnya amanah rasulu. Kemudian ada amanah billah gitu. Lalu ada mat tamkin. Mat tamkin ini definisinya adalah ya sukun diikuti ya kasroh yang bertasdid. Ini panjangnya satu alif. Jadi saya bacanya pertama kita baca dulu ya kasroh bertasdidnya. Lalu kemudian kita panjangkan karena bertemu dengan ya sukun banyak satu alif. Jadi yang lain al ummi nasabila. Kemudian ini ada hmm, lafi lafi illiyin. Kemudian lanjut ke mat berikutnya itu ada mat lain. Mat lain ini definisinya jadi kita bisa anggap mat lain. Jadi kita bisa anggap mat lain itu adalah ya sukun
atau waw sukun diikuti harokat fathah yang bertemu huruf hidup dibaca wakof. Itu panjangnya bisa satu, dua, atau tiga alif jika dibaca wakof. Jadi ini pertama kasusnya ada huruf yang berharokat fathah, kemudian setelah fathah tadi itu diikuti dengan ya sukun atau waw sukun. Kemudian setelah itu terdapat huruf hidup yang dibaca wakof. Jadi ini seperti ini agak mirip dengan mat arid sukun, hanya saja ini kasusnya adalah harokat fathah yang bertemu dengan eh, huruf mat yang berupa waw atau ya sukun. Jadi contohnya ini ada misalnya asyita iwasoim. Kemudian ada hazal bait. Nah, selanjutnya saya masuk ke mat lazim musakol kilmi. Jadi ini adalah namanya kilmi. Jadi ini mat lazim yang dibaca pada buah kata. Ini kalau dalam bahasa Arab, huruf itu kata itu berarti kalimat. Jadi ini definisinya mat lazim musakol kilmi adalah mat asli bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat. Untuk panjangnya sendiri ada tiga alif. Jadi untuk contohnya ada misalnya waladhdallin wala tahadduna. Kemudian lanjut ke mat berikutnya ada mat lazim mukhaffaf. Kilmi ini juga seperti namanya kilmi ini jadi di kata-kata. Nah ini mat definisinya adalah mat asli bertemu dengan huruf disukun. Panjangnya ada tiga alif. Untuk contohnya saya pakai dua contoh. Yang pertama ada ana wa qad asaita. Lalu ada al ana wa qad kuntum. Kemudian ini tempat lazim musakal harfi. Jadi ini sesuai namanya harfi. Berarti ini jadi di huruf ini adalah mat yang di dalam khawatihus suwar. Nah, khawatihus suwar ini adalah seperti pembuka surat-surat yang dalam beberapa surat yang ada di dalam Al-Quran. Dengan panjangnya mat lazim musakal harfi ini ada tiga alif. Nah, untuk huruf-huruf yang terkena mat lazim musakal harfi di khawatihus suwar ini ada berapa contoh? Ini hurufnya ada nun, kof, sod, ain, sin, lam, kaf, mim. Kemudian contohnya ada sama kaf, ha, ya, ain, sod. Kemudian ada alif, lam, mim. Lalu kemudian ada lazim mukhaffaf harfi. Mat lazim mukhaffaf harfi ini adalah mat yang terjadi dalam khawatihus suwar dan dengan panjangnya satu alif. Hurufnya ada hayat toharoh. Meskipun ini sama-sama di dalam huruf, tapi ini berbeda dengan mat lazim musakol harfi tadi. Dimana kalau yang musakol tadi itu panjangnya tiga alif, kalau yang mukhaffaf ini cuma satu alif. Ini jadi karena mukhaffaf tadi diringankan. Contohnya bacaannya ada toha, kemudian ada yasin. Nah, untuk yang bacaan yasin ini pada yaknya ini bacaannya mat lazim mukhaffaf harfi. Tapi untuk yang sinnya ini pakai bacaan mat lazim musakol harfi. Nah, kemudian ada mat farki. Mat farki ini adalah mat yang terjadi ketika mat badal bertemu hamzah, yang mana panjangnya mat farki ini adalah tiga alif. Nah, jadi fungsi dari mat farki ini adalah untuk membedakan antara hamzah yang digunakan untuk pertanyaan dengan hamzah yang biasa. Jadi ini ada sampai Qul
adzakaroni. Kemudian ada qul Allahu adina lakum. Baik, cukup sekian presentasi matfah dari saya. Apabila saya ada kesalahan, maka itu datangi dari saya. Apabila saya mendapat kebenaran, maka itu hanya dari Allah semata. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.